Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita masih bisa melaksanakan saum, dan untuk malam ini adalah malam yang ke-17. Rasanya begitu cepat ya. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan jangan sampai seperti yang disinyalir oleh Rasul, saum kita itu rubba min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang saum tapi mereka tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadirin, tentu yang kita harapkan saum yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa tentu tidak ada jalan lain kecuali memakai aturan-aturan Allah. Al-Quran yang diturunkan awalnya adalah pada bulan Ramadan. Maka pernah beberapa malam yang lalu saya pernah sampaikan ya, kaitan dengan fungsi Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an yang berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas bayinat dari petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Oleh karena itu, sebagai mukmin muslim yang dihidupkan oleh Allah sebentar, sekali, tidak coba-coba gitu, dan tidak ada ulangan itu, maka tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan itu kecuali memakai aturan hukum Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah menyatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah menyatakan tidak sepantasnya, tidak sebaiknya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu apabila Allah telah menentukan aturan, hukum, pedoman, ada pilihan lain bagi mereka kecuali aturan Allah itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tidak memakai aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan sesat. Dhalalan mubina, dalam kesesatan yang mubin, yang nyata. Nah, sebaliknya dalam Al-Ahzab ayat 71 Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah itu berarti dalam aturan-aturan Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam hadis, faqad faza, maka sungguh mereka itu akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, ya, fauzan 'azima, dengan kesuksesan yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam ini saya akan bahas satu ayat pendek di dalam Al-Quran yang sangat populer, walaupun kebanyakan para ulama itu mubalik, yang disampaikan sepotong yang tengahnya saja. Padahal ayat pendek itu
diawali dengan atau secara lengkap dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya utlu, bacalah, ya. Yang dimaksud jadi adalah dari ayat ini minal kitab, yaitu Al-Quran. Bacalah Al-Quran atau Alkitab. Ma uhiya, tadi apa yang diwahyukan ilahika kepadamu, ya, jadi minal kitab tadi. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian ayat yang belakang adalah wala dzikrullah akbar. Maka semuanya zikir kepada Allah dalam arti sholat itu lebih besar manfaatnya, faedahnya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan semuanya Allah mengetahui apa yang engkau perbuat. Hadirin, pengertian utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Al-Quran, apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Tentu kalau ayat yang Al-Quran berfungsi sebagai huda linas tadi, wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahkan dalam ayat yang lain itu dikatakan sebagai mauidhah, ya, sebagai pengajaran, sebagai imam, sebagai pimpinan, maka wajib tentu kita harus tahu isi Al-Quran itu. Bukan sekedar kita membaca ibarat surat mungkin dari seseorang yang dibaca kemudian dibuang. Tapi karena ini pedoman aturan Allah. Kalau ibarat, ya, kalau diibaratkan, kalau yang lalu saya mengibaratkan Al-Quran itu sebagai jalan baku, misalnya jalan tol mau ke Jakarta. Nah, Al-Quran ini juga bisa diibaratkan kalau seseorang, misalnya ada orang tua yang menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di Bandung atau mungkin di kota-kota yang lain. Kemudian setiap bulan itu dikirim, kalau dulu itu wesel atau kiriman uang gitu. Misalnya uangnya setiap bulan 1 juta misalnya, dari luar Jawa ke Bandung misalnya. Nah, kemudian biasanya setelah uang ditransfer atau dikirimkan, ya, itu ada petunjuknya atau mungkin bersama surat. Ya, surat itu memberikan penjelasan tentang penggunaan uang. Untuk apa saja uang yang 1 juta dalam 1 bulan itu. Ya. Nah, ternyata hadirin, suatu saat orang tua itu ngirimnya tidak 1 juta, malah 2 juta. Nah, kemudian dikirimkan. Setelah dikirimkan, ya, bulan berikutnya ditanya, dicek oleh orang tua, apakah sudah diterima uang yang 2 juta? Kemudian apa jawabannya? Sudah, gitu. Apakah sudah digunakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan, yang diharapkan oleh Bapak? Kemudian gelagapan, nggak bisa menjawab. Maksud Bapak bagaimana? Kan uang 2 juta itu katanya. Yang 1 juta sebagai uang bulanan yang biasa, kemudian yang 1 juta itu berikan kepada ibu atau bapak kos, karena bapak pernah pinjam uang 1 juta. Nah, ternyata apa? Uang 2 juta dipakai seenaknya, ya, bahkan untuk foya-foya. Nah, karena apa? Tidak membaca petunjuk, tidak membaca apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Nah, akhirnya salah dalam menggunakan uang. Jadi 1 juta yang seharusnya diberikan kepada ibu kos, tapi dipakai menurut kehendaknya sendiri. Nah, Al-Quran itu adalah di samping sebagai hudan, petunjuk, pedoman tadi, itu Allah memberitahukan bagaimana supaya hidup kita benar itu
hendaknya melakukan seperti petunjuk dari Allah di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau kita tidak membaca dan memahami isi ayat Al-Quran, nah tentu kita akan salah dalam hidup itu. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya pengertian utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran, apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Nah, itu kita hendaknya berupaya untuk memahami. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita harus tahu sehingga kita tidak salah. Yang isinya tentang perintah, tentang larangan, dan juga tentang irsadati, yaitu petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini. Nah, itu kalau orang tidak memahami, hidupnya akan bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutan dari ayat ini sama. Kalau tidak dilakukan, hidupnya akan bermasalah. Apa Allah mengatakan? Wa aqimis sholata. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat yang benar, sholat yang efektif, itu hendaknya sholat yang bisa menghindarkan, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai istilahnya itu STMJ. Apa STMJ itu? Sholat terus, maksiat jalan. Jadi tidak bisa menghindarkan maksiat. Kenapa? Karena sholatnya masih bisa dikatakan belum benar. Kalau orang yang nggak sholat, apalagi ayat ini tentang sholat itu dikatakan lanjutannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala dzikrullahi akbar. Sungguhnya zikir mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih besar faidahnya, manfaatnya dari ibadah-ibadah yang lain. Bahkan bisa dikatakan hadirin, sholat itu adalah sebagai ibadah utama. Apalagi perintah sholat itu termasuk satu-satunya perintah yang kalau perintah-perintah yang lain itu lewat malaikat Jibril, tapi kalau sholat itu Allah memi'rajkan atau memanggil Nabi Muhammad lewat malaikat, kemudian bisa bertemu langsung di Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah sholat. Bahkan dalam hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah, in saluhat saluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Pertama kali nanti yang ditanya oleh Allah di akhirat nanti pada hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya beres, sempurna, maka akan beres, akan baik seluruh amalnya. Dalam hadis yang lain, kalau sholat wajibnya beres, maka tidak akan ditanya ibadah-ibadah yang lain, zakat, kemudian puasa dan sebagainya. Kalau sholatnya sempurna, langsung masuk surga. Kalau sholat wajibnya kurang, baru dilihat sholat sunatnya. Makanya di sini pentingnya sholat sunat. Kalau sholat sunatnya ada, menyempurnakan surga. Tapi kalau sholat sunatnya juga masih kurang, apabila nggak ada, baru dilihat puasanya, zakatnya, hajinya. Tapi wa in fasada sairu amalihi. Tapi kalau rusak sholatnya, akan rusak seluruh amalnya. Hadirin, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Begitu pentingnya tentang perintah Allah SWT untuk kita membaca ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu dalam pengertian bukan sekedar membaca. Di bulan Ramadan ini tentu membaca itu bagus, mungkin bisa khatam sekali atau 2 kali. Tapi sebagai mukmin, apalagi yang berupaya untuk menjadi orang yang taat, hendaknya kita tahu, faham tentang isi-isi perintah dalam Al-Quran, larangan-larangannya, dan juga petunjuk-petunjuknya. Kemudian yang kedua, ada ibadah utama yang kita tidak boleh meninggalkan. Apalagi ibadah utama, sholat itu menjadi identitas khusus sebagai seorang mukmin. Sehingga kalau tidak sholat itu bukan
mukmin. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Juga sebatas antara mukmin, musyrik dan kafir itu meninggalkan sholat. Dan orang yang tidak sholat maka hidupnya bermasalah. Bahkan bisa dikatakan gagal, karena di dunia juga akan gagal, apalagi di akhirat. Allah mengatakan, masalakakum fisakor, kenapa anda masuk dalam sakor, neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan, oleh Allah dikatakan itu, digambarkan, lam nakum minal musholin, karena waktu hidup aku tidak sholat. Mudah-mudahan Allah saudara memberikan bimbingan, pertolongan, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Quran dan mengamalkan berbagai perintah, dan perintah utamanya terutama adalah sholat 5 waktu. Itu menjadi barometer kebaikan kita. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.